Justru itu tidak Islami. Tidak Islami. Islam suruh biarkan aja orang. Kenapa melarang dia? Dia diberi kebebasan untuk ini. Karena bahayanya bisa berdampak. Kalau nanti dia membalas, dia hancurkan masjid, dia tendang Quran, bagaimana itu? Najwa Shihab bertanya, apakah Tuhan atau Allah akan murka seperti dalam video tersebut yang diucapkan oleh pemuda itu? Kata siapa bahwa Tuhan itu murka? Swastiastu, Semeton Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Semeton, kembali kita akan mengupas perilaku penendangan sesaji yang dilakukan dan viral kemarin oleh HF di sekitar bawah Gunung Semeru di Lumajang. Nanti pada akhirnya kita akan memberikan pemaparan seperti yang Semeton minta di kolom komentar, bahwa kita harus menjelaskan dari agama Hindu, sudut pandang Hindu tentang sesaji tersebut. Namun sebelum itu, khususnya kami ingin menjelaskan dan memaparkan peristiwa penendangan sesaji tersebut, apakah boleh dan tidak. Kita akan melihatnya dari sudut pandang agama Islam itu sendiri, yang dalam hal ini kita akan menampilkan sebuah percakapan dalam akun YouTube Najwa Shihab yang membuat video membahas tentang benarkah Allah akan murka ketika seorang melakukan ritual sesaji seperti yang dilakukan oleh HF dan menendang sesaji tersebut. Percakapan ini sangat menarik Semeton Istana Channel karena siapa yang tidak kenal Najwa, sok presenter yang sudah punya nama besar di Nusantara ini. Dan ayahandanya M. Quraisy Shihab, yang mana ayah dari Najwa Shihab ini adalah seorang pendiri pusat studi Al-Quran. Jadi beliau ini adalah seorang pendiri pusat studi Al-Quran. Jadi pengetahuannya tentang Al-Quran dan Islam sudah pasti tidak diragukan lagi. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Abi Quraisy Shihab, ayahanda dari Mata Najwa atau Najwa Shihab, memberikan komentarnya ketika ditanya oleh Najwa Shihab. Najwa mengatakan ia pernah memberikan video dan menunjukkan kepada ayahnya atau abinya. Video yang kemudian viral tentang reaksinya yang menendang sesaji. Dan Najwa bertanya, bagaimana pendapat abi tentang menendang sesaji tersebut, dan atas dasar itulah sesaji tersebut ditendang. Kemudian Najwa mempertegas pertanyaannya. Jadi soal sesajen, bagaimana Islam dan Al-Quran? Apakah pernah berbicara soal itu? Begitu pertanyaan Najwa Shihab kepada Abi Quraisy Shihab. Pada prinsipnya, segala kegiatan kita hendaknya diarahkan kepada Tuhan. Bermohon, kita hendaknya memohon kepada Tuhan, kata Quraisy Shihab. Kalau Anda bermohon kepada manusia, sebelum bermohon kepada manusia, bermohon dulu kepada Tuhan. Nah, kalimat tersebut yang diucapkan oleh Abi Quraisy Shihab, Semeton, dan seluruh pemuda Nusantara, satu hal yang juga perlu digarisbawahi, bahwa dalam setiap upacara sesaji umat Hindu, kita ada yang namanya persembahan atau mengucapkan doa. Ini yang banyak yang kalian mungkin tidak tahu, bahwa setiap kali melakukan doa itu ada lengkap sekali. Yang pertama bisa jadi ada Trisandya. Di dalam doa Trisandya itu sudah jelas-jelas
permohonan ditujukan kepada Tuhan pada awal. Kemudian panca sembah. Di sana juga terdapat permohonan kepada Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta dan nama-nama sinar sucinya atau div atau dewa. Itulah yang mestinya semua kalangan harus mengetahui, bahwa sesaji itu bukanlah ujuk-ujuk dibuat dan dipersembahkan kepada sesuatu yang bukan Tuhan Yang Maha Esa. Jika sekarang semuanya tahu bahwa permohonan yang berbentuk sesaji itu manusia atau umat Hindu mengucapkan rasa syukur dan nyata-nyata mengucapkan syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah jelas apa yang dilakukan oleh pemuda itu, apa yang dipersembahkan kepada sesuatu itu bisa bermacam-macam motifnya. Bisa jadi dia mempersembahkan sesuatu, katakanlah ke laut, supaya ikan bisa makan, walaupun dalam simbolis yang sederhana. Kemudian diberikan sesaji kepada hutan, supaya kera yang ada di hutan bisa makan. Walaupun tidak seluruh penghuninya, itu sesuatu yang baik-baik saja. Saya tidak mengaitkan dengan bahwa kera yang bisa memenuhi keinginan saya. Ada lagi, kita menyerahkan sesuatu yang kita namai sesaji atau sesajen itu dengan keyakinan bahwa inilah yang membantu saya mencapai keinginan saya. Potong kepala kerbau supaya tidak diganggu jin dalam pembangunan itu sudah pasti tidak boleh. Tapi jika menyembelih kerbau, kemudian menyembelih sapi, kemudian untuk disedekahkan dan makan bersama, itu tidak ada masalah. Diawali sebelumnya dengan sebuah upacara atau ritual mungkin dan pastinya dengan berdoa untuk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Abi Quraisy memberikan pandangannya. Anggap saja bahwa sesaji yang diberikan di kaki Gunung Semeru itu misalnya itu bermaksud untuk memohon bantuan sesuatu kekuatan selain kekuatan ilahi. Misalnya. Nah, ini yang harus kita hati-hati, kata Abi Quraisy. Karena setiap masyarakat menurut Al-Quran ada hal-hal yang dianggapnya baik. Nah, apa yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu, jangan ganggu itu. Itu ada ayatnya di Al-An'am dikatakan oleh Abi Quraisy Shihab menjelaskan. Dalam surat Al-An'am ayat 108 dijelaskan, jangan memaki sembahan-sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Memaki saja tidak boleh, apalagi menendang, kata Abi Quraisy Shihab. Memang begitulah Allah menjadikan manusia mencintai sesuatu, menganggap baik sesuatu. Tidak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan menentukan di hari kemudian apa pandangan Tuhan, keputusan Tuhan terhadap mereka. Jadi mestinya itu jangan ditendang, kata Abi Quraisy Shihab. Kemudian Najwa menambahkan, seperti kita ketahui, teman-teman suku Tengger yang memang berada di sekitar kaki Gunung Semeru memang terbiasa menempatkan sesaji, dan itu merupakan adat di sana dan hal baik yang dianggap oleh warga di sana. Salah satu adat istiadat mereka itu ya menaruh sesaji. Nah, untuk itulah artinya kita harus menghormati itu, kata Abi Quraisy Shihab. Meskipun menghormati bukan berarti kita setuju. Itu adatnya, itu kebiasaannya, itu kepercayaannya. Kenapa diganggu? Al-Quran berkata, banyak sekali ayatnya mengenai hal itu, kata Abi Quraisy Shihab. Seperti yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 139. Kami punya kegiatan atau amal, kalian punya kegiatan juga. Silakan masing-masing, karena kalau tidak kita mengundang orang juga memperlakukan apa yang kita percaya. Apa yang kita lakukan itu sebagaimana perlakuan kita terhadap dia. Orang maki kepercayaannya kan bisa dijawab juga. Dia bisa saja memaki kepercayaan kita. Ngapain begitu?
kata Abi Quraisy Shihab. Kemudian Najwa Shihab kembali bertanya apakah itu akan memicu murka Allah. Apakah itu betul, Bi? Kemudian dengan mudah Abi Quraisy menjawab, dari mana kita tahu bahwa Tuhan atau Allah akan murka? Najwa melanjutkan karena kan si orang ini dengan gagahnya mengatakan, setelah ditendang kemudian mengucapkan inilah yang akan memicu ajab dan murka Allah. Kalau dalam konteks itu, kata Abi, kita katakan Allah kan mengizinkan. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Allah memberikan kebebasan manusia untuk percaya atau tidak percaya, untuk beribadah ataupun tidak beribadah. Kalau kita baca ayatnya tadi, keputusannya nanti di hari kemudian. Siksaannya pun nanti, dan itu rahasia Tuhan. Jadi pada prinsipnya apakah semua adat dan istiadat, apakah semua kebiasaan itu diperbolehkan oleh Islam, Abiku? Tanya Najwa Shihab. Adat istiadat kebiasaan itu ada 3 dalam pandangan Islam, kata Abi. Ada 1 yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Itulah yang dinamai ma'ruf. Kita diperintahkan menegakkan ma'ruf, apa yang kamu anggap baik di dalam masyarakatmu. Dan itu sejalan dengan tuntunan agama. Atau tidak bertentangan, tegakkan itu. Pakai peci hitam, itu menurut Abi adat kebiasaan bangsa kita. Itu lebih baik daripada pakai topi. Itu adat kebiasaan, sejalan, ada lagi yang jelas bertentangan. Islam yang bertentangan, itu tidak direstui oleh Tuhan. Tetapi ini tadi kalau bertentangan itu kepercayaan orang. Berlaku lakum dinukum waliya diin. Surat Al-Kafirun ayat 6, kata Abi Quraisy Shihab. Ada lagi yang abu-abu. Yang abu-abu ini Islam berusaha untuk meluruskannya atau memperbaikinya. Dulu Wali Songo melakukan itu. Sekian banyak adat dan istiadat dia Islamkan sehingga berjalan sesuai itu. Jadi itu adat. Seperti acara siraman, itu bisa diislamkan. Kita mandi sambil berkata, memang Islam menganjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Apalagi di depan orang banyak dengan bersih-bersih sebelum Jumat mandi dahulu. Benar kan? Kata Abi. Jadi jangan terlalu kaku. Menurut Abi Quraisy Shihab, di setiap daerah itu ada adatnya. Ada kebiasaannya. Setiap amal itu sesuai dengan niatnya. Dan kalau kita mau himpun semua adat, tidak mungkin kita dapat menjangkau itu. Maka rumus-rumuslah. Ini bertentangan dengan agama atau tidak. Dan ini boleh atau tidak. Gunting rambut misalnya. Boleh tidak gunting rambut? Boleh. Orang-orang yang haji pun habis selesai gunting rambut, ada lambang-lambangnya. Jadi itu adat kebiasaan. Kemudian Najwa mempertanyakan lagi. Ada juga kemudian kejadian yang di Lumajang tersebut. Ada yang pertanyakan dan berusaha menyamakan aksi di Lumajang itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim waktu itu. Menghancurkan patung-patung berhala. Kemudian Abi Quraisy Shihab menjawab, ini salah paham. Setiap agama, setiap nabi membawa 2 macam ajaran, ada prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar dari semua nabi ini sama. Ketuhanan, percaya ada wahyu, percaya ada hari kemudian atau hari akhir, percaya ada kitab suci. Kemudian ada lagi hukum-hukum syariat itu berbeda-beda. Nabi Ibrahim bawa keesaan Tuhan. Nabi-nabi sebelumnya semua dipercaya menyampaikan keesaan Tuhan. Tetapi ada syariatnya yang tidak sesuai dengan kita. Dia menghancurkan berhala-berhala itu. Tidak harus diteladani. Itu ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tidak menghancurkan berhala-berhala. Buktinya apa? Sahabat-sahabat beliau yang paham agama ketika ke Mesir, ketika ke Irak, ketika ke Syria, itu menemukan berhala-berhala. Mereka tidak dihancurkan. Kemudian Najwa menimpali. Tapi kan Nabi Muhammad juga sempat menghancurkan berhala ketika masuk di Mekah, Bi. Itu bagaimana? Bagus, Mekah itu punya status khusus. Mekah itu adalah tanah suci yang oleh Allah dan Rasulnya dinyatakan tidak boleh dihuni kecuali orang yang beragama Islam. Mekah itu punya status khusus. Sekarang kita mau analogikan. Sekarang ini dikenal visa.
Visa itu kebijakan negara dalam konteks menjaga keamanannya dan menampakkan keindahannya, iya kan? Sehingga bisa saja satu orang dilarang oleh negara masuk ke negara itu karena bertentangan dengan falsafah dan ketentuannya. Islam melarang non-muslim masuk ke sana, ke Mekah. Kalau begitu masih dibutuhkankah adanya berhala-berhala itu di sana? Tidak dibutuhkan. Silahkan pindahkan saja, hancurkan saja. Jadi jangan analogikan itu dengan ini, lantas ambil kemudian mencontoh itu. Kita tidak bisa mengkritik kejadian di Mekah tersebut. Sebagaimana kita tidak bisa kritik suatu negara yang melarang warga negara lain untuk masuk. Jika tidak dikasih visa, yaitu wewenang mereka. Jadi dalam konteks Nabi Muhammad ketika itu menghancurkan berhala ketika masuk ke Mekah, karena memang status kota Mekah, kota suci. Bukan berarti kemudian konteksnya itu diambil dan dijadikan alasan menendang-nendang sesajen. Begitukah? Kata pertanyaan Najwa kepada abinya. Betul, kata Abi Quraisy Shihab. Negara punya wewenang untuk mengatur. Begitu juga di Mekah, itu kebijakan yang direstui Allah dan Rasul-Nya dalam rangka memelihara kesucian Makkah. Jangan pakai itu di sini, beda konteks, kata Quraisy Shihab. Beda konteks, jadi kalau kemudian itu ditendang, dibilang tidak sesuai, itu sama sekali tidak islami. Justru itu tidak islami. Islam suruh biarkan saja orang, kenapa melarang dia? Dia diberikan kebebasan untuk ini. Karena bahayanya bisa berdampak. Kalau nanti dia membalas, dia hancurkan masjid. Dia tendang Al-Quran, bagaimana itu? Kan bisa balas dendam. Kalau kita bolehkan ini si A melakukan itu, bolehkan juga si B melakukan lawannya. Daripada kita bertengkar, mari kita saling menghormati. Tetapi sekali lagi, penghormatan kepada sesuatu bukan berarti persetujuan. Jadi ketika kemudian ditendang dan dibilang tidak sesuai itu sama sekali tidak Islam. justru itu tidak Islam. Tidak Islam, Islam suruh biarkan aja orang. Kenapa mau larang dia? Dia diberi kebebasan untuk ini. Karena bahayanya bisa berdampak. Kalau nanti dia membalas, dia hancurkan masjid, dia tendang Quran, bagaimana itu? Kan bisa tuh balas dendam. Kalau kita bolehkan ini si A melakukan itu, bolehkan juga si B melakukan lawan. Nah, daripada kita bertengkar, mari kita saling menghormati. Sobat Israel Channel, terima kasih atas atensi Anda sudah menonton video ini. Sekali lagi jika ada yang kurang berkenan, kami meminta maaf. Terima kasih untuk Semeton yang sudah memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Kami mengucapkan matur suksma, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.